Penyerahan hasil putusan Dewan. 6. Sambutan Bupati Bekasi. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. Demikian susunan acara rapat paripurna pada hari ini. Dan selanjutnya kami mohon persetujuan para anggota Dewan yang terhormat. Apakah susunan acara sebagaimana telah kami terangkan dapat saudara-saudara setujui? Terima kasih. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi berada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah P2 APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bekasi, unsur pimpinan daerah Kabupaten Bekasi, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Sekretaris Daerah beserta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, Pak Camat, Pak Lurah, para camat, para lurah, para kepala desa dan para PPD Kabupaten Bekasi, para pimpinan organisasi politik, ormas, LSM, para wartawan, organisasi wanita, dan hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang memberi keteladanan kepada kita tentang tata cara hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh yang berorientasi pada amal ma'ruf nahi munkar. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pansus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah P2 APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan tentang penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah P2 APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014 pada paripurna 1 tanggal 28 Mei 2014 kemarin. Di samping itu pula, kami sampaikan terima kasih kepada segenap anggota DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah P2 APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014. Para pejabat eksekutif yang ikut memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam rapat-rapat pembahasan materi dan semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperoleh gambaran dan kondisi objektif kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2014. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dari hasil pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun 2014 tersebut, kami dapat paparkan sebagai berikut. Pertama, mendahulukan untuk terwujudnya pelaksanaan utama daerah adalah dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjaga ketertiban secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk laporan P2 APBD sebagai alat satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah, bagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, maka hubungan kerja kepala daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup dasar dibandingkan ketika kepala daerah diberi DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesalahan dan pemikiran hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislasi dalam menegakkan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balance yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut, maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban P2 APBD kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat. Kedua, dasar pembahasan. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi melaksanakan pembahasan laporan pertanggungjawaban P2 APBD tahun 2014 berdasarkan kepada 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 65 ayat 1 butir B, pasal 42 ayat 1 butir A. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, pasal 15 sampai dengan 25. 3. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bekasi. 4. Hasil rapat badan musyawarah DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 28
Pendapatan pajak daerah 1.113.262
Belanja pegawai sebesar 1.977.646.220 rupiah. Belanja barang senilai 917.646.326 rupiah. Belanja iba senilai 92.749.681.000 rupiah. Belanja bantuan sosial senilai 54.395.000 rupiah. Belanja bantuan keuangan senilai 58.446.820.600 rupiah. Belanja modal senilai 1.556.174.474 rupiah. Belanja peralatan dan mesin senilai 1.443.438.559 rupiah. Belanja gedung dan bangunan senilai 512.223.941 rupiah. Belanja jalan irigasi dan jaringan senilai 429.451.722 rupiah. Belanja aset tetap lainnya senilai 12.476.662 rupiah. Belanja tak terduga senilai 2.099.356.912 rupiah. Belanja tak terduga senilai 2.099.356.912 rupiah. Transfer bagi hasil desa senilai 120.214.611.000 rupiah. Bagi hasil pajak senilai 105.514.616 rupiah. Bagi hasil retribusi senilai 21.699.995.000 rupiah. Jumlah belanja plus transfer maka senilai 3.791.215.938.532 rupiah. Berdasarkan data-data tersebut di atas, selisih antara pendapatan sebesar 3.924.616.667.938 rupiah dan belanja dana sebesar 3.715.938.535. Terdapat surplus anggaran sebesar 163.100.729.406 rupiah. Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2014. Uraian pembiayaan, penerimaan pembiayaan. Realisasi 791.951.954.393 rupiah. Penggunaan sisa perhitungan anggaran 709.191.954.393 rupiah. Pengeluaran pembiayaan senilai 35.303.050.000 rupiah. Penyertaan modal dan investasi pemerintah daerah senilai 35.303.050.000 rupiah. Pembiayaan itu senilai 673.888.904.393 rupiah. Berdasarkan data tersebut di atas, diperoleh sisa pembiayaan hasil pelaporan anggaran 2014 sebesar 839.989.633.799 rupiah. Yang diperoleh dari surplus sebesar 163.100.729.406 rupiah ditambah dengan pembiayaan itu sebesar 673.888.904.393 rupiah. 2. Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memiliki prosedur pengelolaan beberapa SKPD menunjukkan bahwa sistem informasi tata usaha dan persediaan belum dapat mendukung penyajian saldo persediaan yang sebenarnya. Di antaranya terdapat kelemahan sebagai berikut. A. Terdapat SKPD yang tidak melaksanakan stok pengaman persediaan pada akhir tahun, yaitu Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat Daerah. B. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Industri Terpadu belum menyajikan seluruh persediaan yang dimiliki. 3. Dinas Kesehatan masih lemah dalam melakukan koordinasi dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan terkait dana non-aplikasi pada puskesmas. Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas belum memahami mekanisme pengelolaan dana non-aplikasi TKN sehingga terjadi kelalaian menyetoran dana non-aplikasi ke kas daerah. 4. Dinas Kebersihan, Keamanan dan Pemadam Kebakaran belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terkait retribusi kesamaan dan retribusi yang mengakibatkan penerimaan dari retribusi kesamaan dan kebersihan menjadi kecil dan tidak tertib. Untuk itu kepada depan, PTD harus ditertibkan dalam administrasi, mengumpulkan dan melakukan penerimaan retribusi kepada SKPD. 5. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan dana berbeda bagi UKM yang membawa fasilitas kredit untuk membantu permodalan para perusahaan kecil dan mikro dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka kesempatan kerja. Fasilitas kredit dimaksud diberikan kepada individu yang bergerak dari
1 tahun 2010 tanggal 9 April 2010 yang lalu. Yang kegiatan itu saja di bidang properti, energi, dan sumber daya mineral, jalan tol, telekomunikasi, dan kawasan industri. PT BPJ berkantor di Jalan Celebration, Boulevard Blok A 112/50, Grand Wisata Tambun Bekasi. Sudah tidak ada aktivitas apapun. Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan penyertaan modal pada PT BPJ senilai 2,4 miliar, namun belum pernah memberikan kontribusi kepada daerah berupa pendapatan asli daerah. PT Bekasi Putra Jaya dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi nomor 2 tahun 2010 tanggal 9 April 2010 dengan kegiatan besar dan pelabuhan, pengelolaan limbah, air bersih, agribisnis, jasa, dan perdagangan, pariwisata, dan kesehatan. PT BPJ yang berkantor di Jalan Celebration Boulevard Blok A 12/50, Grand Wisata Tambun Bekasi sejak pendirian telah menerima dana penyertaan modal senilai 2,4 miliar rupiah, namun belum pernah memberikan kontribusi kepada daerah berupa pendapatan asli daerah dan saat ini sudah tidak ada aktivitas apapun. 8. Pemungutan PPDB 2 Kabupaten Bekasi diatur dengan Peraturan Bupati 23 tahun 2012 tentang pengelolaan pungutan pajak bumi dan bangunan di desa dan perkotaan Kabupaten Bekasi, dan ditunjuklah BPJB untuk mengelola penerimaan PPDB 2 dan BPKB kepada Kabupaten Bekasi. Adapun pengelolaan PPDB dilaksanakan di Badan Pengendalian Bangunan pada BPKB dan pada tahun anggaran 2014 melalui sistem informasi manajemen objek belum memadai. Dikarenakan pertama, aplikasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodir pengelolaan pajak bumi dan bangunan untuk pendesaan dan perkantoran atau PPDB 2. B. Rekonsiliasi antara penerimaan PPDB yang tercatat pada aplikasi PPDB dengan kas daerah selama tahun anggaran tahun 2014 belum dituangkan di dalam berita acara. C. Piutang PPDB tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2014. D. Bidang pajak bumi dan bangunan belum melaksanakan proses validasi data piutang PPDB bertanggal 31 Desember tahun 2014. E. Piutang PPDB di Kabupaten Bekasi setiap tahun, baik persentase maupun nominal yang semakin meningkat. 9. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah melakukan inventarisasi aset tetap yang berasal dari dana BOS tahun 2014, namun belum selesai dan belum disajikan pada data tanggal 31 Desember 2014 kali. Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan menunjukkan terdapat aset tetap yang bersumber dari dana BOS tahun 2014 belum disajikan di neraca dan ini dari seperti bidang pagar. Untuk kesimpulan dan selanjutnya mohon izin pimpinan dan peserta sidang ada di oleh pagar. Terima kasih. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Melalui kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan badan anggaran dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Laporan keuangan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014 sebagai berikut. A. Neraca. Aset. Jumlah aset per 31 Desember 2014 sebesar 11 triliun 945 miliar 826 juta 702.258 rupiah 92 sen diperoleh dari aset lainnya sebesar 1 triliun 679 miliar 452 juta 184.751 rupiah 57 sen. Investasi jangka panjang sebesar 570 miliar 913 juta 803.309 rupiah. Aset tetap sebesar 9 triliun 28 miliar 691 juta 301.512 rupiah 5 sen dan aset lainnya sebesar 666 miliar 769 juta 412.685 rupiah 64 sen. B. Kewajiban. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2014 4 miliar 580 juta 897.189 rupiah terdiri dari utang pelayanan dan kesda sebesar 716 juta 586.347 rupiah dan utang jangka pendek lainnya sebesar 3 miliar 864 juta 310.842 rupiah. C. Ekuitas dana. Jumlah ekuitas dana sebesar 11 triliun 941 miliar 245 juta 805.069 rupiah 90 sen
dari ekuitas dana lancar sebesar 1.400.867.562 dan ekuitas dana investasi sebesar 10.466.517.517 Laporan B. Laporan realisasi anggaran. A. Pendapatan dari keseluruhan anggaran tahun anggaran 2014 sebesar 3.888.593.296 realisasinya mencapai 3.306.667.938 atau 102,78%. Terdapat target pendapatan sebesar 116.207.114.642 rupiah. B. Belanja dari keseluruhan alokasi belanja tahun anggaran 2014 sebesar 4.495.995.497.689 rupiah. Realisasinya sebesar 3.291.238.532 rupiah atau 83,73%. Terdapat sisa anggaran belanja sebesar 750.719.519.157 rupiah. C. Surplus dari uraian nomor 1 sampai dengan nomor 2 menunjukkan adanya surplus pada tahun anggaran 2014 sebesar 160.729.406 rupiah, merupakan selisih dari reses pendapatan sebesar 3.912.316.667.938 rupiah dengan realisasi belanja sebesar 3.219.938.532 rupiah. D. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2014 dianggarkan sebesar 709.154.954.393 rupiah. Realisasinya sebesar 791.191.994.393 rupiah atau 100%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 35.303.050.000 rupiah dengan realisasi sebesar 35.303.050.000 rupiah atau 100%. Dengan demikian pembiayaan neto dianggarkan sebesar 673.888.904.393 rupiah. E. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dari uraian nomor 1 sampai nomor 4 menunjukkan sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan sebesar 883.639.799 yang diperoleh dari surplus sebesar 160.100.729.406 rupiah ditambah pembiayaan neto sebesar 678.904.393 rupiah. Daftar anggaran. C. Laporan arus kas. Laporan arus kas pemerintah Kabupaten Bekasi per 31 Desember 2014 menunjukkan adanya kenaikan bersih kas periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 127.968.430.950 rupiah ditambah dengan saldo awal kas sebesar 709.221.662.231 rupiah sehingga saldo akhir kas sebesar 837.190.900
minus sebesar 1.568.174.474 rupiah dari aktivitas pembiayaan minus sebesar 35.303.050.000 rupiah dari aktivitas anggaran sebesar 170.751.554 rupiah. Saldo akhir kas terdiri dari kas daerah sebesar 827.876.919 rupiah. Kas dari bendahara pengeluaran sebesar 1.450.000 rupiah. Kas di Badan Layanan Umum Daerah BAUD sebesar 4.841.816 rupiah. Kas dana kapitasi jaminan kesehatan nasional atau JKN sebesar 10.959.565.064 rupiah dan kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar 1.295.115.314 rupiah sehingga jumlah seluruhnya sebesar 838.249.113 rupiah. Terdapat perbedaan sebesar 1.954.655.842 rupiah antara saldo akhir kas laporan arus kas sebesar 837.190.093.271 rupiah dengan saldo akhir kas di neraca sebesar 838.284.749.113 rupiah. Perbedaan sebesar 1.094.666.842 rupiah merupakan kewajiban bendahara pengeluaran kepada pegawai SKPD atau UPTD atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Desember 2014 yang belum dibayarkan dan masih berada pada rekening bank bendahara pengeluaran SKPD atau UPTD per 31 Desember 2014. 2. Investasi dana bergulir usaha kecil dan mikro dalam kurung UKM yang belum tertagih dan tercermin di tiap tahun anggaran. A. Sisa tagihan di tahun 2002 sebesar 2.396.000.000 rupiah. B. Sisa tagihan 2003 sebesar 3.007.000.000 rupiah. Jumlahnya menjadi 5.473.000.000 rupiah. 3. Investasi pada PT Bumi Bekasi Jaya atau PT BBJ dan PT Bekasi Putra Jaya atau PT BPJ masing-masing 2,4 miliar rupiah. Jumlah keseluruhannya sebesar 4,8 miliar rupiah belum memberikan kontribusi dan kedua perusahaan tersebut tidak jelas kegiatan dan keberadaannya. 4. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran PBBP2 tahun anggaran 2014 pada pemerintah Kabupaten Bekasi melalui sistem informasi manajemen objek pajak SISMIO belum memadai. 5. Pemerintah Kabupaten Bekasi per 31 Desember 2014 telah menyalurkan permintaan modal kepada BPUD sebesar 413.408.462.15 dengan rincian sebagai berikut. 1. PT Bank Jabar modal stok per 3 Desember 2014 18.387.626.123 rupiah.
2. PDAM Tirta Bagasasi modal store per 31 Desember 2014 sebanyak 148 miliar 259 juta 278.358 rupiah. 3. PT BBWM modal store per 31 Desember 2014 7 miliar 375 juta rupiah. 4. PD BPR 1 modal store per 31 Desember 2014 sebesar 7 miliar rupiah. 5. PD BPR Sukatani modal store per 31 Desember 2014 sebesar 7 miliar rupiah. 6. PD BPR Pondok Gede modal store per 31 Desember 2014 sebesar 7 miliar rupiah. 7. PD BPR Cibitung modal store per 31 Desember 2014 sebesar 7 miliar rupiah. 8. PD BPR Bekasi modal store per 31 Desember 2014 sebesar 7 miliar rupiah. 9. PD BPR Cibarusah modal store per 31 Desember 2014 7 miliar rupiah. 10. PD LPK Babelan modal store per 31 Desember 2014 385 juta rupiah. 11. PD LPK Bantar Gebang modal store per 31 Desember 2014 sebesar 385 juta rupiah. 12. PD LPK Cikarang modal store per 31 Desember 2014 sebesar 385.500.000 rupiah. 13. PD LPK Jakasi modal store per 31 Desember 2014 sebesar 385.500.000 rupiah. 14. PT Bumi Bekasi Jaya modal store per Desember 2014 sebesar 2.400.000 juta rupiah. 15. PT Bekasi Putra Jaya modal store per Desember 2014 sebesar 2.400.000 juta rupiah. 6. Rekomendasi. 1. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan koordinasi dengan Kepala KPP Pratama Cibitung, KPP Pratama Cikarang Selatan dan KPP Pratama Cikarang Utara terkait data pelimpahan piutang sebelum tahun anggaran 2014 sebesar 383 miliar 556 juta 555.407 rupiah 17 sen serta melakukan validasi data wajib pajak PBB, melakukan perbaikan terhadap sistem dan aplikasi pengelolaan PBB, membuat standar operating prosedur SOP pengelolaan PBB, serta menginstruksikan kepada kepala bidang PBB untuk melakukan rekonsiliasi harian pendapatan PBB P2 dengan pihak Bank BJB dan mendokumentasikan hasilnya dalam berita acara rekonsiliasi. 2. Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hak badan pengelolaan keuangan dan aset daerah terdapat terhadap pengelolaan dan penatausahaan aset daerah. A. Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan BPKAD untuk berkoordinasi dengan seluruh SKPD agar selisih sebesar 474 miliar 461.915.695 rupiah dapat dijelaskan dan ditelusuri serta melakukan penilaian sesuai ketentuan terhadap aset yang masih bernilai 100 rupiah. B. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah akan menginventarisasi kembali aset yang tetap
yang tercantum dalam KIB hasil pemutakhiran dari bidang pengelolaan aset, akuntansi dan laporan BPKAD. C. Kepala Dinas Pendidikan akan melaksanakan pemutakhiran KIB sehingga selisih dengan neraca sebesar 9.286.946 rupiah dapat dijelaskan dan melakukan penelusuran atas aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. D. Kepala Dinas Bidang Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air akan melaksanakan pemutakhiran KIB sehingga selisih dengan neraca sebesar 5.408.108.535 rupiah dapat diselesaikan dan melaksanakan penelusuran atas aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. D. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa segera menginventarisir tanah kas desa dan dokumen pendukungnya serta memproses penyerahan dan atau penggantian terhadap pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. F. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman agar segera memaksimalkan proses serah terima lahan pasut dari para pengembang kepada pemerintah Kabupaten Bekasi serta menyiapkan peraturan terkait serah terima sarana, prasarana dan utility perumahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini bagian administrasi ekonomi sekitar Kabupaten Bekasi akan mempercepat proses merger BPR LPK pada tahun 2015 sebagai penguatan sektor usaha kecil menengah dan koperasi. 4. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui bagian administrasi ekonomi sekitar Kabupaten Bekasi terhadap PT Bumi Bekasi Jaya PT DBJ dan PT Edukasi Putra Jaya PT BPJ kepada Bupati Bekasi agar mengkaji ulang keberadaan kedua BUMD tersebut dan atau melepaskan pemilikan kedua BUMD tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan keuangan Kabupaten Bekasi. 5. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan atas pengelolaan pendapatan pada Dinas Kesehatan dan memerintahkan bendahara atau pemerintah puskesmas untuk menyetorkan dana non-kapitasi ke kas daerah sebelum digunakan sebagai belanja operasional puskesmas. Dinas Kesehatan akan segera memerintahkan tim anggaran supaya dana non-kapitasi dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Bupati Bekasi akan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memvalidasi aset tetap dari bantuan sosial fisik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014 dan tahun-tahun sebelumnya dan menyajikan pada KIB atas aset tetap yang telah didukung dengan berita acara penyerahan serta memverifikasi kembali atas aset tetap yang berasal dari dana bos tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014. 7. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Bupati Bekasi akan memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk menyelesaikan hasil temuan-temuan BPKRI sebelum pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2015 sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 8. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2016 harus mengacu kepada pedoman umum penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 yang berasal dari Mendagri. 9. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Bupati Bekasi akan melakukan kajian terhadap penghapusan tagihan dinas bergulir yang sisa tagihan 2012 sebesar 2.396 juta rupiah, sisa tagihan 2003 sebesar 3.007 juta rupiah dengan jumlah 5.473 juta rupiah. 10. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Bupati harus menaikkan tunjangan daerah bagi pegawai sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi mulai kapan?
mulai tahun anggaran 2016 disesuaikan dengan kemampuan perkembangan daerah. 7 penduduk. Nanti kalau sudah dapat tepuk tangan. 7 penduduk. Demikian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah P2 APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014. Kami aturkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama antara fraksi, komisi, dan dari jajaran pemerintah daerah. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada staf sementara DPD Kabupaten Bekasi yang telah membantu anggaran dalam pembahasan ini. Selanjutnya, berkenaan dengan penetapan keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tentang rekomendasi terhadap P2 APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014, kami serahkan sepenuhnya kepada pokok rapat paripurna Dewan yang terhormat. Akhirnya kami aturkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesilapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. 1. H. Eka Supriya Ahmada Esa, Ketua. 2. H. Deden Saifin SE, Wakil Ketua. 3. H. Garis, Wakil Ketua. 4. H. Mustaqim SE MSI, Wakil Ketua. 5. Nopiasin SKG, anggota. 6. H. Kardin SIP MSI, anggota. 7. Sunandar SE, anggota. 8. H. Ejen Zainal Mutakin HD, anggota. 9. H. Tata Saputra SIP, anggota. 10. Soleman SE, anggota. 11. Minumarno, anggota. 12. H. Andir SE, anggota. 13. H. Danto bin H. Amin, anggota. 14. Lydia Francisca SH MHN, anggota. 15. H. Kai Minarno, anggota. 16. H. Warga Miharja, anggota. 17. H. Samsul Papa MIC, anggota. 18. H. Deodin SE MSI, anggota. 19. Damil Estos, anggota. 20. H. Mutadi Nunda SE FM, anggota. 21. H. Cecep Nur, anggota. 22. Iin Palihin HH, anggota. 23. H. Saifullah, anggota. 24. Teten Kamudin SH, anggota. 25. Dede Iswani MAG, anggota. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bekasi maksud di atas posisi kewenangan pada tanggal 31 Desember 2014 yang diterangkan dalam bentuk pada sebagai berikut. A. Jumlah aset 11.980.890.8,98 B. Jumlah kewajiban 4.497.899 rupiah. C. Jumlah hasil data 11.941.250.850.60.99,92 rupiah. Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud di atas, saldo kas daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2014 dan diterangkan dalam laporan aliran kas sejumlah 830.993.271. Selanjutnya kami selaku pimpinan Dewan akan menandatangani keputusan Dewan dimaksud serta berita acara persetujuan bersama DPRD dan Bupati Kabupaten Bekasi. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon sediaan saudara Bupati tampil ke depan guna untuk penandatanganan berita acara dan menerima hasil keputusan Dewan serta laporan hasil pembahasan yang telah disetujui oleh Dewan. Selanjutnya kami mohon saudara Bupati
hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yang saya hormati unsur Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Bekasi atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, yang saya hormati Saudara Sekda, para asisten, staf ahli, dan para kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat, serta insan pers yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat hadir bersama untuk mengikuti acara penetapan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Bekasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah di hadapan sidang paripurna Dewan yang terhormat. Sebelumnya, pada kesempatan berbahagia ini, saya atas nama pribadi dari pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1436 Hijriah bagi kaum muslimin dan muslimah, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi yang beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Selanjutnya, untuk pertama kalinya pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2014. Hal ini tentunya diperoleh dengan kerja keras dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, serta unsur lainnya dalam membangun Kabupaten Bekasi. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak eksekutif dan legislatif yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mengupayakan tata kelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, dan semoga predikat yang telah kita terima dapat kita pertahankan dari tahun ke tahun dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana telah kita dengarkan bersama laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kesungguhan, dedikasi, dan kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik, khususnya dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud. Pendapat, pandangan, dan saran yang telah disampaikan akan menjadi catatan dan perhatian kami guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat, dengan telah dibahas dan setujuinya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, maka melalui rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2014 ditetapkan dengan keputusan Dewan yang terhormat untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengumumkan beberapa hari yang lalu Kabupaten Bekasi mendapatkan Platinum Award dari Tempo dan juga The Best Infrastruktur dan The Best Investasi se-Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan sebelum diakhiri tidak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu wa ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatul amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana al-akhirata lana fiha ma'adina wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarr. Mudah-mudahan sih sore-sore udah pulang. Kasau.
Pasad. Mudah-mudahan sih saya udah pulang jadi bisa terawihnya berjamaah kan. Di mana rencananya? Jakarta. Jauh amat ya. Tahu orang dia yang ngundangin ke sono. Saya bilang itu dia pas saya tanya dia bilang, dan dia bilang berapa? Nih, mudah-mudahan. Oh, tadi sih saya dengar kabar belum penolakan sih, belum. Kembali lagi kepada kuota selama itu. Ya persoalannya kan gini, kan memang warga kitanya banyak, 3,2 juta, bahkan hitung-hitung bisnis plan, mestinya butuh sekitar 1 triliun lagi, 1 triliun lagi butuhnya.